Oke, oke, sip. Ini ada yang coret-coret nih. Oke lah. Sip. Jadi intinya adalah kita akan lihat nilai-nilai kalian. Sebenarnya nggak langsung nilai ya. Nanti nilai akan apa namanya diumumkan. Saya cuman mau ngasih persentase berapa benernya kemarin ya, biar kalian kebayang di OSP itu sebenarnya eh, perlu dikerjain semua atau tidak gitu ya. Dan kalaupun kalian kerjain nanti kira-kira berapa persen orang yang bisa menjawab itu ya, atau seberapa susah soalnya. Jadi untuk soal-soal ini saya udah coba apa ya lihat soal-soal tahun sebelumnya dan coba modifikasi ya, dan saya juga ambil dari beberapa sumber. Intinya adalah levelnya ya masih OSP ke atas lah intinya. Kayak agak-agak sulit memang ya. Jadi itu kira-kira mungkin perkenalan dulu ya. Jadi perkenalan, nama saya Wahyu, bila bisa dipanggil Kak Wahyu atau ya Kak Wai gitu ya. Jadi memang sebelumnya pernah dapat medali ya untuk ASN Kimia dan juga di Onmipa ya, yaitu 2013 dapat perak, di Onmipa dapat emas gitu ya. Oke deh, itu kira-kira sedikit tentang profil saya. Jadi kita balik ke sini tadi. Nah, bentar. Oke, kita coba balik ke awal ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi ini memang soalnya kan untuk sistemnya memang tidak bisa langsung satu soal apa namanya, kalian bisa jawab satu page gitu ya. Jadi harus di next next. Yang pasti adalah di total-total nanti kalian akan mendapatkan sekitar 50 soal ya di provinsi sekitar itu. Tapi kan satu soal itu bisa sampai A sampai F misal ya. Contohnya yang ini ya, misal kayak gini ya, dari sini sampai sini ini soal nomor satu gitu. Jadi kira-kira satu soal itu sekitar ya bisa sampai 7 soal sub soal ya. Jadi kira-kira kalau total sekitar 50-an ya, mirip kayak OSK sih sebenarnya. Nah, ini kalau saya buat per soalnya itu sekitar 58 ya, kemarin ya sebenarnya, dan masing-masing poinnya beda-beda gitu. Nah, asumsikan di sini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, kemarin saya lupa deh nomor berapa. Nah, 6, 7, 8, 9 lah. Oke. Jadi kemarin itu ada sekitar 9 soal. Dan kalau kalian perhatikan nilainya itu, atau sebenarnya bukan nilai ya, persen orang yang menjawab benar, oke, itu ternyata mendekati 0% saat soal terakhir ya. Oke. Jadi biasanya soal terakhir itu memang soal paling ultimate ya, soal paling susah. Dan karena dia paling susah, ya pasti nggak ada lanjutannya gitu. Kenapa soal sebelumnya itu dipermudah? Karena biasanya soal-soal awal tuh akan digunakan oleh soal sub selanjutnya gitu. Jadinya harusnya soal yang A itu harusnya kalian bisa menjawab gitu ya. Jadi soal A, kemudian B lumayan bisa, C dan seterusnya sampai soal terakhir itu soal paling susah. Kalau kalian bisa menjawab soal yang terakhir itu kemungkinan besar ya tingkat lolosnya tinggi gitu ya. Cuman kalaupun kalian nggak bisa menjawab, ternyata kalau di sini is okay gitu. Ternyata teman-teman kalian pun nggak bisa menjawab ya, bahkan 0% ya. Aneh banget nih. Saya nggak tahu apakah jawabannya itu tidak tepat atau banyak yang tidak mengisi karena kepepet waktu ya. Jadi memang waktunya ini terbatas. Jadi karena sub soal terakhir kayak yang ini ya. Kenapa dia bisa 0%? Itu karena mungkin dari kalian waktunya udah mepet kemudian pengen pindah soal gitu. Itu juga bisa dilakukan. Cuman kalau kalian bisa jawab ya usahakan jawab. Kalau dia apa namanya? eh angka ya, ngetik angka gitu. Usahakan bisa jawab, kalaupun tidak is okay ya. Ternyata kalau dilihat-lihat sih nggak ada yang bisa ya. Kalaupun kalian bisa jawab, itu bagus banget ya. Jadi pertanda kalian bisa lolos atau enggak. Coba deh, kalian bisa jawab nggak soal yang subbab terakhir gitu ya. Kira-kira itu. Oke, kalau nggak bisa is okay lah. Karena masih banyak poin dari soal yang lain gitu. Jadi kalian coba berstrategi aja ya. Oke, ini menarik ya. Jadi ada beberapa soal yang semakin apa ya, sub soalnya ke bawah ya. Jadi poin A, B, C, D, E sampai F itu makin kecil persentasenya.
Jadi udah mulai kebayang ya. Jadi soal yang sebelumnya itu digunakan untuk menjawab soal-soal setelahnya. Jadi kalau di awal udah mulai salah, ke bawahnya itu ya berantai gitu kan. Makanya kesulitan di OSP seperti itu. Jadi mohon perhatikan soal-soal yang dianggap mudah di awal itu harus perfect gitu. Intinya itu ya. Dan seperfect-perfectnya ternyata tidak 100% dari kalian menjawab benar ya. Di sini soal yang paling gampang pun misal ya dianggap mudah ya di OSP itu sekitar 58% siswa bisa menjawab. Nah, intinya adalah gini, kalau saya bilang di kimia itu kalau kalian udah bisa melewati 50%, eh, bener itu udah bagus banget menurut saya. Jadi nggak akan pernah perfect sih sebenarnya. 50% lewat itu saya pastikan ya bisa lolos lah gitu. Insya Allah bisa lolos lah. Oke. Tinggal ya tergantung musuh kalian nanti ya dan tergantung soalnya nanti apakah terlalu mudah atau terlalu susah itu kan nanti persentasenya bisa naik atau turun. Udah ya, itu kira-kira dan ya begitulah kalau kalian lihat nih soal-soal kalau kalian lihat ada 0% di sini. Artinya memang itu soal-soal ultimate ya. Jadi biasanya soal terakhir atau enggak soal-soal yang memang butuh ngitung yang agak panjang ya. Jadi kalian bisa punya pilihan, bisa di skip ataupun bisa dicoba pakai logik aja, tebak aja mungkin ya. Tapi kalaupun nggak bisa, is oke ya. Coba cari soal lain yang masih bisa dikerjakan. Masalahnya nanti kan memang tidak bisa balik ya kalau di hari H ya. Ya, jadi itu kalian harus memutuskan apa namanya kapan saat dia next stage ya karena harus disubmit kan. Jadi intinya nanti di hari H kan 120 menit itu sekitar 9 sampai 10 soal ya. Asumsikan kalau dia 10 soal berarti 12 menit ya. Jadi satu soal ini misal 1 sampai 7 ya A sampai F ini kalau kalian udah ngelihat waktu udah mulai 10 menit itu mohon bisa diperhatikan bisa langsung next aja kalau udah melewati 12 menit. Atau sebenarnya kalian bisa pakai asumsi 15 menit lah maksimal gitu ya. Nah, kalau lebih dari ini kayaknya soal lain agak apa ya berkurang untuk waktunya ya, kira-kira gitu untuk jawabnya. Oke. Yaudah itu sedikit strategi ya. Silakan nanti bisa berstrategi dengan benar ya. Karena pada akhirnya soal-soal terakhir tuh soal memang paling susah gitu ya. Oke. Yaudah kita langsung mulai aja. Nah, ini soal nomor satu kemarin ya. Di sini tentang fosfan ya. Oke, saya coba agak cepat ya supaya bisa menjawab 9 soal yang tadi. Ini udah saya buat apa namanya? Tulisannya ya, tinggal saya coret-coret aja. Oke. Nah, yang pertama, tekanan uap paling tinggi di antara metana, fosfan sama difosfan. Oke. Itu yang paling tinggi adalah yang metana ya. Oke. Kenapa dia metana? Karena metana itu kepolarannya dia nonpolar, kemudian MR-nya paling rendah, udah pasti ya. Kepolaran rendah, MR-nya paling rendah. Kalau dilihat dari titik didihnya, karena dia nonpolar ya, maka dia mudah mendidih. Artinya pada saat 25 derajat udah pasti gas gitu ya. Kalau dia mudah mendidih atau ya udah jadi gas, maka uapnya makin banyak ya. Jadi jawabannya adalah metana itu tekanan uapnya paling tinggi ya. Mungkin beberapa kalian belum tahu apa itu fosfan sama difosfan. Intinya kalau difosfan ya udah fosfornya ada dua. Fosfan itu pH 3, difosfan P2H4. Nah kalau mau diurutkan ya pH 3 sama P2H4 yang lebih tinggi eh, tekanan uapnya ya nanti ya yaitu fosfan ya karena titik didihnya lebih rendah. Gitu. Oke, kira-kira itu ini udah urut sebenarnya tentang tekanan uap. Kemudian untuk yang B, istilah manakah yang paling menggambarkan campuran pembakaran fosfan atau difosfan ya? Oke, tadi kan fosfan intinya adalah dia suatu eh, apa nih ya? Suatu zat. Nah, padatan sama gas atau uap di sini ya, itu kalau bercampur jadinya adalah aerosol ya. Jadi aerosol itu termasuk apa namanya? Walaupun memang koloid tidak ada di silabus ya, cuman itu ya salah satu penanda aja biar bisa kalian bedakan antara larutan
sama koloid ya. Jadi koloid itu untuk padatan sama uap itu disebutnya asap ya atau aerosol. Kemudian kalau dia cairan, cair sama gas di udara itu kabut ya. Jadi agak berbeda. Cuman dua-duanya bisa disebut aerosol ya. Oke, kemudian yang C. Nah, ini tentang dua variabel ya. Jadi di sini ada fosfan sama difosfan, campurannya 28 gram gitu ya. Kemudian masing-masing direaksikan dengan oksigen berlebih dan membentuk 19,5 gram air ya. Oke. Jadi intinya kalian bikin dua persamaan di sini. Jadi ada dua persamaan tentang fosfan dibakar sama difosfan dibakar ya. Oke. Kemudian bisa kalian asumsikan di sini massa fosfan ditambah massa difosfan sama dengan 28 gram. Berarti fosfannya X, difosfan 28 min X gitu ya. Nah, ini kan masih gram. Jadi kalian bisa cari molnya di sini. Oke. Molnya pH 3 sama P2H4 itu masing-masing dibagi MR-nya ya. X per 34 sama 28 min X per 66 di sini. Kemudian yang dikasih tahu di soal adalah H2O-nya. Makanya kita transfer ke mol H2O. Ini juga ke mol H2O, yaitu perbandingan koefisien. Jadi dari awal jangan lupa disetarakan dengan tepat ya. Jadi di sini perbandingannya 6:4 ya. Kayak di sini perbandingannya 4:2 dari koefisiennya. Ya udah kemudian dari sini kita dapat mol H2O kan. Oke. Jadi mol H2O ini yang kita dapat dari hasil akhir yaitu 19,5 gram uap air ya. Ya udah ini 19,5 per 18 ini molnya. Kemudian dijumlahkan semua mol dari H2O berasal dari pH 3, ini berasal dari P2H4. Oke. Nanti intinya adalah totalnya eh adalah 19,5 per 18. Dapatlah X 17 gram gitu ya. Nah, ini memang harus pakai kalkulator dan juga apa namanya? Kalian aljabarnya harus bagus ya sebenarnya ya, dibolak-balik ya ini ya. Nilai X-nya dicari nanti. Ya, terserah mau pakai kalkulator canggih, pakai shift solve terserah ya. Yang penting adalah kalian harus bisa cara manualnya ya. Nanti karena di OSN itu kebanyakan sih manual ya, nggak bisa pakai kalkulator canggih sih sebenarnya. Oke, yaudah, itu C 17 gram. Untuk yang D ini persen mol dari P4O10 yang berasal dari fosfan itu berapa gitu ya. Nah, kita udah tahu tadi mol dari P4O10 dari pH 3 adalah seperempat 17 per 34. Nah, jadi ini kan P4O10-nya ini kan seperempat dari pH 3. Sedangkan di sini P4O10-nya itu setengah. Maka dari itu kita pakai mol pH 3 sama P2H4 awal. Itu seperempatnya di sini, yang di sini setengahnya dari pH 3 sama P2H4 masing-masing ya. Nah, kita udah dapat nilai X-nya tadi 17 gram, tinggal masukin aja di sini angkanya ya. 17 gram, ini juga. Kemudian kita bisa totalkan molnya nanti ya. Oke, dapatlah 0,208 mol di sini. Nah, kalau udah dapat 0,28, ini adalah mol keseluruhan P4O10. Nah, sekarang berapa kontribusi P4O10 yang dibentuk dari pH 3? Yaitu ternyata yang ini akan 0,125-nya nanti kalau kalian hitung ya. Oke, jadi perbandingannya adalah 0,125 bagi 0,208. Ini totalnya ya. Jadi intinya adalah sekitar 60% gitu. Oke. Nah, itu kira-kira untuk soal nomor satu. Oke, emang cukup berat memang ya untuk menghitung X di sini awalnya. Tapi kalau kalian udah dapat X-nya, itu ke depannya jadi lebih mudah. Jadi mohon hati-hati kalau ada perhitungan mencari X ya kayak gini. Dan X tersebut akan digunakan di soal selanjutnya gitu ya. Oke, itu kira-kira A, B, C, D ya. Oke, jadi kalau dilihat dari apa persen jawaban benar, 1, 2, 3, 4 ya nomor satu kan paling gampang ya. Tapi entah kenapa 58% gitu yang bisa jawab benar ya. Mungkin salah klik atau apa saya nggak tahu ya. Yang pasti adalah makin ke bawah makin sedikit yang bisa jawab benar ya. Oke. Jadi itu mohon hati-hati. Kemudian untuk yang E, nah E sama EFG ya, sorry, A B C D E F G itu
sampai nol ya soal nomor 7-nya ya. Entah kenapa nih. Kita coba lihat soal nomor 5, yaitu yang E ya. Tentukan konsentrasi asam fosfat yang terbentuk. Nah, jadi intinya di sini ada air rawa, ya, itu 119 mili, kemudian bereaksi sama P4O10. Nah, akan membentuk larutan asam fosfat. Nah, ini dulu yang harus kalian coba reaksikan ya untuk yang E ya. Jadi air akan bereaksi sama P4O10 membentuk asam fosfat. Nah, di situ juga harus disetarakan ya. Oke. Jadi di sini 1 banding 6 banding 4. Kemudian molnya ini pakai mol yang sebelumnya nih. Nih, jadi seluruh produk padatan P4O10 hasil eksperimen pembakaran. Jadi pakai yang sebelumnya. Jadi makanya yang D, kalau kalian dapat molnya, itu bagus. Tapi kalau yang D kalian belum dapat ataupun salah, maka yang E, ya intinya nggak akan bisa kejawab gitu ya. Jadi kayak kalian mengikhlaskan E, F, sama G gitu akhirnya ya. Jadi makanya sangat sedikit yang bisa jawab soal-soal selanjutnya gitu. Oke. Jadi memang ini bergantung pada apa ya, perhitungan kalian semakin perfect semakin bagus sih sebenarnya ya. Jadi bertahan sampai soal-soal yang bawah gitu. Kemudian untuk yang E ya tadi ya. Jadi molnya 0,208 ini adalah mol total tadi ya, dapat dari sini. Ini mol total, oke. Nah, kalau kalian dapat ini baru bisa dilanjutkan gitu ya. Oke. Volume airnya 119 mili. Ya udah. Nah, yang akan kita cari adalah mol asam fosfatnya, yaitu 4 kali lipat molnya kan. Jadi 4 kali dari mol P4O10 tersebut, yaitu 0,832 mol nanti ya. Kemudian berapa konsentrasinya? Ya udah di sini dianggap volumenya adalah volume air yang ada di situ, yaitu 119 mili ya. Atau jadikan liter. Nah, di sini N per V. Ya udah, jadinya 7 molar ya. Jadi pas angkanya untuk asam fosfat di situ akan dapat 7 molar. Kalau kalian dapat mol P4O10-nya benar ya di soal sebelumnya gitu. Nah, kemudian untuk 7 molar ini dilanjutin lagi ke soal yang F gitu ya. Jadi larutan X tersebut yang 7 molar asam fosfatnya diencerkan dalam lebu takar, kemudian diambil, ya, diencerkan sampai 1000 mili, kemudian dipipet 3 mili, dan ditambah 10 mili air di akhir ya, supaya elemennya agak banyak tuh larutannya ya. Oke. Kemudian diterasi dengan NaOH. Oke, ini titrasi asam basa ya. Kemudian berapa volume ekuivalen NaOH yang dibutuhkan untuk menetralkan seluruh proton. Nah, jadi kan H3PO4 itu punya 3 proton ya. 3H plus maka akan membutuhkan 3 kali NaOH gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian berarti yang F, masalah utama adalah kalian coba ubah dulu ya faktor volume tadi ya. Jadi 119 mili itu diencerkan jadi 1000 mili. Artinya, kalau mula-mulanya molnya 0,832, maka diencerkan molnya tetap kan? Karena ketika diencerkan itu ditambahkannya air ya. Jadi air itu tidak mengubah mol dari asam fosfatnya gitu. Jadi molnya sama. Kemudian ketika dipipet 3 mili, maka molnya itu diambil hanya 3 mili dari 1000-nya gitu. Itu adalah faktor pengambilan nanti ya. Jadi 3 per 1000 ini dikali 0,832. Nah, inilah mol dari sampel X ya yang akan dititrasi gitu. Nah, barulah kita tuliskan reaksi titrasinya di sini. Oke. Jadi butuh 3 kali NaOH untuk menetralkan semuanya. Oke. Nah, sehingga nanti 3 kali mol H3PO4 dapatnya sekian mol, 7,5 10 pangkat min 3 mol. Kemudian ya diubah ke dalam bentuk mol NaOH ya. Ini kan mol NaOH-nya udah dapet. Kemudian kita akan cari volumenya ya, berapa mili. Ternyata kita akan dapat 15 mili ya dengan cara melihat konsentrasinya, kemudian molnya udah ada, carilah volumenya gitu ya. Jadi volumenya adalah 0,015 liter atau 15 mili dari NaOH untuk menetralkan 3
proton dari H3PO4. Berarti kalau satu proton saja 5 mili ya. Jadi kira-kira ada 3 titik ekuivalen, ekuivalen ketiga itu 15 mili gitu. Oke, 15 mili itu masih masuk lah ke dalam volume buret ya. Biasanya buret tuh 25 mili, 50 mili, 100 mili. Ini masih mungkin lah untuk membuat titrasi ya. Maka dari itu memang sampelnya harus diencerkan dulu ya. Kalau sampel ini tidak diencerkan, maka titrasinya butuh volume NaOH yang sangat banyak nantinya. Gitu kira-kira. Oke. Oke, jadi yang F itu butuh 15 mili. Kemudian untuk yang G, nah tentukan pH pada titik ekuivalen pada soal F. Nah, jadinya kalian perlu tahu dulu tadi ekuivalennya pada saat kapan? Pada saat 15 mili kan. Dan juga di sini perlu kalian dapat mol H3PO4 yang dari awal gitu. Jadi diterusin lagi sampai soal G ya. Ya udah, untuk soal G, pH pada titik ekuivalen yang ketiga berarti kan anggap mol H3PO4A ya. Sedangkan A tadi kita udah dapat molnya berapa tadi? Wait, wait, wait. Ini adalah mol yang sudah diencerkan dan diambil ya. Ya, yang ini ya. Oke. 2,496 10 min 3 mol, anggap itu A ya. Oke. Kemudian NaOH-nya pasti 3 kali lipat. Nah, di akhir akan terbentuk Na3PO4, yaitu garam yang bersifat basa ya. Sedangkan yang H3PO4 sama NaOH di sini udah habis. Nah, karena dia garam basa, maka nanti kita pakai hidrolisis garam gitu. Oke. Nah, Na3PO4 itu konsentrasinya adalah N per V, molnya ada. Nah, volumenya ini adalah volume keseluruhan di dalam Erlenmeyer ya. Dalam Erlenmeyer itu ada apa aja sih tadi ya? Di sini ada 3 mili dari sampel, kemudian tadi kan ditambah 10 mili dari air ya. Oke. Di sini ada 3 mili ya, kemudian ditambahkan 10 mili air itu di dalam Erlenmeyernya yang akan dititrasi. Kemudian ditambah 15 mili hasil dari titik ekuivalen NaOH. Jadi volumenya akan nambah 15 mili pada titik akhirnya gitu ya. Jadi totalnya adalah 28 mili nanti di akhir. Nah, 28 mili ini akan ngaruh ke konsentrasi Na3PO4 secara keseluruhan gitu. Oke. Nah, berarti nanti kita akan dapat konsentrasinya 0,089 molar di sini. Oke. Jadi Na3PO4-nya udah dapet. Kemudian kita akan mencari pH-nya lewat hidrolisis PO4 3- ya. Dari sini ya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya kalian boleh pakai rumus cepat kalau mau ya. Yang pasti adalah mohon hati-hati ya. Jadi rumus cepat yang OH min akar KW per KA kali konsentrasi ya, itu tidak selalu tepat ya. Lihat lagi konsentrasinya di sini. Tadi kan konsentrasinya 0,089, sedangkan KH itu KW per KA3 kan. Ternyata KH-nya terlalu besar di situ. Oke. Kalau KH-nya terlalu besar, artinya, wait, ada apa nih? Oke, oke, nggak masalah. Oke. Kak, soalnya apakah dikirim? Wait, soalnya kalian bisa lihat di sini aja nanti ya. Oke. Sebenarnya soalnya nanti kalian bisa akses ya harusnya ya. Setelah saya belum tahu ya nanti bisa menghubungi pihak Paperplane ya kalau soalnya mau kalian akses ya. Oke. Sebenarnya pada akhirnya soalnya akan kalian dapat sih di webnya lagi nanti. Oke. Cuman kalau kalian pengen tahu soalnya, kalian bisa screenshot lah yang ada di sini nanti ya. Nanti di akhir saya coba kasih lihat semua soalnya ya, biar kalian bisa apa namanya pelajari gitu ya. Jadi tonton aja terus sampai selesai ya. Oke. Kemudian tadi 0,0244 ini adalah nilai KH ya yang ternyata nilainya itu dekat dengan konsentrasi awal. Nah, karena dia dekat, maka tidak boleh ada pengabaian di nilai KH di sini. Oke. KH kan X kali X per 0,089 min X ya pada saat setimbang gitu ya. Maka nilai X ini harus tetap ada. Maka dari itu memang harus lewat fungsi kuadrat ya atau menggunakan rumus ABC nanti.
nggak boleh diabaikan X-nya gitu ya. Jadi untuk tingkat provinsi ataupun nasional, kalian usahakan jangan ada diabaikan ya. Kecuali nilai K-nya udah kelihatan terlalu besar atau terlalu kecil ya. Sedangkan di sini nilai K-nya dekat dengan konsentrasi. Ini ngaruh banget sih. Oke. Errornya besar banget kalau diabaikan ya. Jadi akan dapat X-nya 0,0348. Nah, itu adalah OH-nya ya. Oke. Udah dapat OH-nya, pOH-nya 1,4, maka pH-nya 12,54 nanti. Oke. Ya, itu kira-kira untuk soal nomor satu. Dan aneh banget ya, yang G atau yang soal nomor 7 itu 0% ya, yang menjawab dengan benar ya. Jadi mungkin beberapa orang udah menjawab tapi tidak tepat aja ya. Atau saya belum tahu nih, tapi kan ekspektasi kalian pH-nya akan basah ya. Jadi sebenarnya kalian bisa prediksi pH-nya itu sekitar 10-12 gitu ya. Dan itu tinggal ya sebenarnya ngitung dari apa ya hidrolisisnya. Cuman memang masalahnya konsentrasinya harus diketahui dulu. Jadi kalau dari awal kalian belum bisa dapat konsentrasi fosfatnya, mohon untuk di skip aja dulu. Jadi jangan terlalu dipaksa karena ini bisa aja butuh waktu yang lebih banyak dari seharusnya kalau kalian ngitung ulang ya dari awal ya. Oke. Jadi usahakan kalian dapat terus hasilnya. Kalaupun di akhir stuck gitu ya, ya nggak apa-apa. Kalian bisa next aja gitu ya. Kalau waktunya udah 12 menit sekitar atau maksimal 15 menit ya. Itu mending skip aja dulu gitu. Oke, dan kalau kalian skip di soal yang awal misal ya, ada soal yang di skip, usahakan soal yang lain jangan di skip juga ya. Jadi usahakan banyak yang diisi ya. Intinya gitu aja lah. Kalian coba-coba berstrategi lah. Oke. Oke, yaudah kita agak cepet aja. Untuk soal nomor 2, oke ini tentang termodinamika ya, sama termokimia. Oke, mungkin ini kalian udah familiar dengan rumus-rumusnya untuk termodinamika. Cuman untuk OSP itu yang kalian perlukan adalah menghitung dengan tepat tadi. Jadi jangan sampai salah koefisiennya dan apapun ya. Karena ketika saya lihat di kunci jawaban, jawaban kalian ya itu banyak yang nggak pas angkanya. Padahal ini harusnya pas ya. Oke. Itu entalpi molar dan entropi ya. Ya udah. Kalau dia asalnya dari delta HF, ya udah kanan kurangi kiri kan ya. Jadi produk kurangi reaktan kali koefisien ya. Itu deltanya dapat min 4456,4 kilojoule. Jangan lupa di awal disetarakan dulu ya ini ya. Oke. Jadi penyetaraannya eh bentar, di sini ada pernyataan nggak ya? Oke. Entalpi molar, oke lah. Jadi ini dianggap pH 3-nya 4 nanti ya. Kalau kalian menganggap pH 3-nya 1, maka ini dibagi 4 sebenarnya. Tapi di sini ada pernyataan 1 mol kayak ya. Hmm, oke. Sebenarnya nggak ada ya. Jadi jawabannya harusnya di soal itu lebih lengkap ya. Untuk per mol siapa gitu ya. Kalau dia per mol P4O10, maka jawaban ini benar ya, karena koefisiennya 1 gitu. Kalau di soal kan nggak dikasih tahu ya, dia per mol siapa. Jadi sebenarnya saya bisa lihat jawaban kalian, kalau kalian jawabnya dibagi 4 ini masih mungkin gitu ya. Atau jawabannya dibagi 2 itu juga mungkin sih sebenarnya. Yang penting eh saya coba lihat nanti koefisiennya berapa ya. Jadi tergantung koefisien sebenarnya ya, soal ini. Oke lah, untuk sekarang kita asumsikan yang 1 mol adalah P4O10 ya. Oke, untuk jawaban ini. Kemudian yang S juga sama, kita akan dapat minus 1120 joule. Dan di sini jangan lupa ini kilojoule untuk dan di sini joule. Jadi untuk jawaban yang B itu kan yang dicari adalah delta G-nya ya, kespontanannya pada suhu 18 pada malam hari. Ya udah ini jangan lupa jadikan joule, ini juga joule ya. Jadi harus sama. Nah, ketika di total nanti rumusannya ternyata dapatnya minus ya. Oke. Jadi untuk yang B jawabannya adalah spontan ya. Oke. Jadi kayaknya ini banyak yang benar ya harusnya ya. Ya. Jadi soal-soal awal nih 50% dari kalian udah bener lah jawabnya gitu ya. Oke. Kemudian yang C, ya ini CP atau CV ya. Kapasitas yang digunakan anggap dia CP ya, karena
dianggap ya rawa-rawa atau di daerah tersebut tekanannya tidak berubah ya. Kecuali memang gasnya apa ya dipindah dari ketinggian yang berbeda itu bisa aja tekanannya berubah gitu. Jadi karena tekanan udara itu sangat luas ya, anggap dia konstan ya. Maka dari itu di kimia sebagian besar pakai tekanan konstan ya, pakai Cp. Oke, kemudian yang D, karena kita pakai Cp, nah hitung panas spesifik gas rawa. Nah, gas rawa ini di sini disebutnya yaitu udara ya, terdiri 80% nitrogen sama oksigen ya. Karena nanti yang punya CP itu oksigen sama nitrogen di sini ya, di soal ya. Jadi kalian bisa cari CP-nya dari oksigen sama nitrogen dan dikalikan persentase yang ada di sini ya. Jadi asumsikan udaranya 1 mol gitu kan. Maka dari itu oksigennya itu 20%, nitrogen 80%, berarti 0,2 mol, ini 0,8 mol. Tinggal dia dikali CP-nya kan gitu kan. Ya udah, jadi kita akan dapat CP di kanan 0,8 dari CP nitrogen sama 0,2 dari CP oksigen ya. Kita akan dapat CP-nya 29,2. Oke. Kemudian untuk delta H-nya untuk yang E itu adalah ketika 1 mol gas rawa tadi dipanaskan hingga titik nyala metana ya, supaya metananya itu terbakar ya. Maka dia butuh suhu berapa atau ya perubahan entalpinya berapa gitu ya. Tadi kan suhunya akan menjadi 580 Celcius ya. Itu adalah titik nyalanya. Sedangkan di awal dianggap 298 ya. Jadi di situ udah ada delta T dan udah ada CP. Jadi tinggal dikalikan aja ya. Jadi eh entalpi yang dibutuhkan supaya apa namanya suhunya naik ya itu adalah CP delta T ya. Dianggap 1 mol tadi ya. Nah, kebutuhannya ternyata 16,2 kilojoule ya. Ini untuk menaikkan suhu, gitu kira-kira. Kemudian yang F, nah hitung fraksi volume minimum fosfan dalam gas rawa yang terbakar sehingga mencapai suhu titik nyala ya. Jadi intinya adalah berapa fosfan yang dibutuhkan untuk dibakar gitu ya. Jadi kan fosfan itu dibakar ya. Ini kan menghasilkan energi. Nah, energi ini akan digunakan untuk eh apa reaksi apa ya di sini ya? Untuk sampai ke titik nyala ya. Oke. Sampai ke titik nyala metana. Jadi dia energinya kayak ditransfer gitu ya. Jadi pH3 ini terbakar, membentuk energi, energinya untuk memanaskan rawa gitu ya. Sehingga metananya menyala nanti ya. Oke. Maka dari itu, berapa pH3-nya atau fraksi minimumnya yaitu ya udah tinggal dibandingkan aja 16,2 dibanding dengan delta H yang awal yaitu 4.400-an tadi ya. Oke. Nah, maka dari itu di sini tergantung jawaban kalian yang A gitu ya. Kalau yang A pH3-nya dianggap 4 eh, mol koefisiennya maka di sini dikali 4 gitu. Oke. 4 kali 16,2 ya pH3 yang dibutuhkan tadi ya 4 kali lipatnya per delta H awal gitu ya. Oke. Jadi di sini 0,0145 mol sehingga kalau si udaranya itu 1 mol maka dianggap 0,0145 bagi 1 ya yaitu sekitar 1,45% fraksi dari pH3 yang digunakan gitu ya. Oke. Nah, itu kira-kira untuk yang F ya. Jadi pH3 yang digunakan untuk membakar itu 1,45% aja udah cukup membakar gitu ya. Jadi makanya tadi kan berkaitan sama suatu zat yang ada di rawa kemudian dia nyala, warnanya kelap-kelip gitu ya. Nah itu kalau diprediksi dia pH3 maka pH3-nya adalah cuman cukup 1,45% membuat dia bisa nyala gitu. Gitu kira-kira. Nah untuk yang G, nah yang G ini kayaknya ada kesalahan di kunci jawaban ya. Jadi jawaban kalian itu nggak ada yang benar memang. Karena
Kayaknya salah tulis jawaban, tapi yang pasti adalah saya akan benerin beberapa jawaban yang masih apa ya, masih logis lah nanti ya. Kalau nggak salah D sama E itu masih bener nanti. Oke, yang pasti untuk kenaikan suhu, nah ini dalam reaksi pembentukan asam Y. Berarti kan eh, asam Y atau asam fosfat Y itu dapat dari fosfor oksida ditambah air ya, jadilah H3PO4 kan. Oke, ini kalau disetarakan nih 4, ini berapa nih? 6 ya. Nah, maka dari itu kita cari dulu delta H-nya di sini dari data ini sebenarnya. Apakah plus atau minus? Nah, ternyata nanti kalian akan dapat delta H-nya minus. Sehingga kenaikan suhu itu akan membuat pergeserannya ke arah kiri ya. Jadi suhu itu tidak mendukung reaksi pembentukan asam ya. Jadi yang pertama itu geser ke kiri ya, karena delta H-nya minus. Jadi yang pertama itu geser ke kiri, berarti menghambat. Untuk tekanan, itu geser ke kanan ya. Karena apa? Karena kalau tekanannya naik, itu geser ke koefisien yang kecil kan. Ya udah, anggap dia ke kanan, koefisien gas yang kecil ya. Sedangkan yang gas itu kan H2O ya. Ya udah, dia geser ke kanan, maka betul. Kemudian penambahan kelembapan air udah pasti betul ya karena H2O-nya di kiri ya. Oke. Nah, itu adalah jawaban benernya ya. Satu menghambat, dua sama tiga eh mendukung ya. Oke. Udah itu aja yang G masih aman lah ya harusnya. Oke. Dah kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Oke, untuk soal nomor 3 ini berkaitan sama delta G dan juga asam basa ya. Balik lagi ke tadi, cuma ini lebih detail ke hubungannya nilai kesetimbangan nanti ya. Oke. Jadi untuk yang A, ini harusnya kalian bisa cari delta G1 dengan seperti hukum Hess ya, mengotak-atik apa namanya? Delta G2 sampai 5 supaya jadi delta G1 gitu ya. Oke. Yang pasti adalah kalian akan dapat delta G2-nya ini tetap kan? Oke, karena di sini sama. Kemudian delta G3-nya ini tetap juga. Kemudian delta G4-nya dibalik ya. Oke. Dibalik gak ya? Delta G4 kemudian dikali 4 gitu ya. Bentar. H2PO4 di sini udah bener. H2PO4. Ya, ini sebenarnya harus dicari nih. H2PO4-nya ada banyak ya. Nanti ada dua di sini. Kalian coba otak-atik ya. Intinya dia dibalik kemudian dikali 4. Dan yang terakhir itu dibalik ya. Delta G5-nya dibalik. Oke. Oke, HPO3, SO2. Mungkin karena SO2-nya di kiri, ini juga di kiri ya. Jadi salah satu harus ada yang dibalik. Oke lah, nanti dari situ delta G-nya di total dapatlah 237 kilojoule per mol ya. Oke. Itu yang A, oke, masih bisa. Cuman memang harus teliti aja sih yang A. Kemudian yang B, fosfan juga dapat berasal dari disproporsionasi ya, yaitu hidrogen fosfid ya HPO3 2 terurai menjadi H2PO4 sama pH 3 gitu kan. Nah, ini harus setarakan nih. Nah, ketika disetarakan seperti ini ya. Oke. Jadi ini disetarakan ya HPO3 2 itu akan membentuk H2PO4 sama pH 3. Nah, di sini kalaupun perlu suasana asam ya, tambahkan H+. Kalau suasana basa tambahkan OH-. Jadi akan sama aja nanti eh, perbandingan koefisiennya. Intinya adalah setelah disetarakan, berapa rasio mol produk dihidrogen fosfat terhadap reaktan gitu ya. Berarti kan ini koefisiennya 3, ini 4, maka fraksinya yaitu 3/4 ya, yaitu 0,75. Oke, itu adalah yang B pada pH 7 gitu. Oke. Jadi ini tinggal penyetaraan aja sebenarnya sih. Oke. Kemudian untuk yang C, tentukan nilai konstanta kesetimbangan reaksi keempat.
Oke, reaksi keempat. Ini delta G-nya sudah ada ya. Ya udah, pakai delta G minus RT ln K. Nah, K-nya kita akan dapat 8,6 10 pangkat min 9. Harusnya sih yang C ini banyak yang benar ya. Bentar, saya coba lihat di soal jawaban itu kalian bener nggak ya? Benernya berapa ya? Berapa persen? Oke, itu yang B. Ya, itu soal 16. Ya, hanya 16% yang benar ya. Agak aneh ya. Padahal yang nomor 4 ini tinggal lewat delta G nomor 4 gitu ya. Oke, tinggal pakai rumus saja, tidak perlu yang aneh-aneh sih. Ya udahlah. Itu harusnya ada yang masih bisa dijawab ya, tanpa harus ngikutin soal sebelumnya ya. Sub soal sebelumnya maksudnya. Kemudian untuk yang D, nah ini memang sengaja untuk menjebak ya. Jadi kalau kalian prediksi, itu kan kalau secara umum ya, seperti H2SO4 sama H2SO3, itu yang lebih asam kan H2SO4. Kemudian kayak HCl4 sama HCl3, yang lebih asam adalah HCl4. Nah, untuk asam fosfat, dibandingkan dengan asam fosfit, biasanya kan yang asam fosfat lebih asam kan? Cuman tidak seperti itu. Karena apa? Karena strukturnya berbeda gitu ya. Yang membuat H2SO4 lebih asam daripada H2SO3 itu sama-sama punya 2 pKa. Oke, HCl4 sama HCl3, HCl4 lebih asam karena dua pKa-nya sama-sama satu ya. Nah, sedangkan H3PO4 sama H3PO3 itu pKa-nya beda. H3PO4 ini punya 3 pKa, sedangkan H3PO3 ini punya 2 pKa. Tahu dari mana? Tahu dari strukturnya. Jadi H3PO3 itu OH-nya ada 3. Maka dia bisa melepas 3 kali H+. Sedangkan H3PO2 OH-nya 2. Apalagi H2PO2 ya. Ini OH-nya cuma satu nih. Nah, artinya apa? Kalau dia OH-nya makin banyak, ya, bandingkan aja H3PO4 sama H2 ya, yang apa namanya, pKi-nya banyak, itu biasanya kurang asam ya. Oke. Walaupun keasamannya mirip sebenarnya, tapi dia kurang asam ya. Karena H plus yang dikeluarkan itu effortnya banyak. Sedangkan yang lain ini effortnya lebih sedikit, jadi lebih mudah diputuskan. Karena efek oksigennya sama nih, sama-sama satu oksigen di sampingnya, gitu. Artinya, nah di sini akan jadi anomali ya. Kalian bisa cari nanti buktinya. Intinya adalah keasamannya yang paling asam ternyata yang sebelah kanan, jadi kebalikannya gitu. Jadi yang H3PO2 ini lebih asam. Kalau dilihat dari apa namanya hasil eksperimen ya, pKa 1 untuk H3PO4 itu 2,2, H3PO2 1,2. Berarti pKa-nya yang terbesar adalah H3PO4. Artinya dia kurang asam gitu ya. Berarti H3PO2 ini sangat asam. Oke, dibanding dengan yang lain. Ya, jadi untuk fosfat itu ada anomali, jadi memang berkebalikan tingkat keasamannya. Tadi yang ditanyakan adalah pKa tertinggi ya, berarti yang paling tidak asam yaitu H3PO4 ya. Jadi memang dia anomali banget sih. Oke, kemudian lanjut yang E. Tentukan pH pada eksperimen 1 setelah pemanasan, 2 setelah pemanasan sama yang G. Nah, soal ini aneh banget ya. Ini juga sangat sedikit yang menjawab ya. Ini soal 3. Kayaknya soal nomor ini deh. Oke, ntar saya coba lihat dulu. Soal EFG 19 ya. Bentar, bentar. Oh, di sini di 19, 20 sama 21 ya. Itu soal yang
akan kita hitung pH-nya. Dari sini sebagian besar dari kalian sangat sedikit yang menjawab dan bahkan nomor 21 nggak ada yang benar ya. Ada apa di sini ya? Mari kita coba lihat soalnya. Oke. Oke, jadi EFG ini sangat apa ya? Sangat sulit mungkin ya, karena kalian anggap waktunya mepet, kalian bisa skip mungkin itu juga normal 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 aja ya sebenarnya. Cuman kita coba lihat cara ngerjainnya biar cepat gimana gitu ya. Oke. Jadi untuk yang E ini intinya adalah sudah ada konsentrasinya ya, asam fosfat. Jadi nggak perlu nyari seperti yang sebelumnya ya. Kemudian ditambahkan bikarbonat. Nah, ini enaknya adalah 1:1 sama 1:3-nya udah dikasih tahu. Kemudian untuk bikarbonatnya ini padatan, jadi kalian nggak perlu ngelihat perubahan volumenya. Jadi ini sebenarnya cukup mudah kelihatannya ya, tapi ketika dihitung tuh kenapa bisa sulit ya? Kita coba lihat di sini. Untuk reaksinya adalah jadi NaHCO3 atau bikarbonat ini tidak mengubah apa-apa di situ. Jadi karena dia padatan, nggak mengubah volume ya, dan juga ketika bereaksi dia jadi H2O sama CO2 sebenarnya. Yang ini bisa menguap ya. Oke. Nah, kemudian ya walaupun memang sebenarnya di sini ada H2O ya nambah ya. Oke, tapi di sini kayaknya diabaikan dulu ya. Karena toh H2O di sini eh harusnya jumlahnya tidak terlalu banyak harusnya ya. Oke. Tapi kita coba lihat yang tadi. eh oke lah, di sini airnya 10 mili sama 3 mili. Di 13 mili ya lumayan banyak sebenarnya ya. Dan juga ya penambahan air kalau mau dihitung itu sebenarnya nambah sih ya. Nanti sebenarnya bisa dicoba aja lah. Tapi asumsikan kita abaikan dulu H2O yang dibentuk di sini. Oke. Kemudian dari sini kita akan dapat mol dari NaH3PO4 dulu ya. Ini kan dari konsentrasi awal ya. M kali V. Kemudian karena dia 1:1, mol H3PO4 akan sama dengan H2PO4-nya. Ya, sama. Kemudian kita akan dapat konsentrasinya 0,1922. Diasumsikan tadi volume akhirnya 13 mili ya. Dari 3 mili kemudian ditambah 10 mili air ya. Oke. Yaitu konsentrasinya 0,1922. Nah, NaH2PO4 ini ternyata sifatnya amfiprotik ya. Dia di antara asam sama basa. Di antara pKa 1 sama pKa 2 kan sebenarnya. Nah, masalahnya adalah pKa 1-nya itu terlalu besar, pKa 2-nya lumayan kecil sebenarnya. Nah, sehingga ya ini kalian harus pakai rumus awalnya ya dari rumus yang ini pH sama dengan pKa 1 plus pKa 2/2. Ini kan rumus akhirnya ya. Cuman rumus ini bisa dipakai kalau pKa 1 sama pKa 2-nya itu kecil ya. Nah, di sini masalahnya adalah pKa 1-nya terlalu besar. Terlalu besar artinya apa? pKa 1-nya kan 10⁻⁻². Nah, konsentrasi pKa 1 ini pKa 1 sama konsentrasi H2PO4 itu lumayan dekat. Jadi kalian harus pakai mass balance ya. Jadi intinya adalah sebenarnya kalian nggak perlu turunkan mass balance-nya. Yang pasti adalah kalian perlu ingat rumus hasilnya aja, yaitu yang ini ya. Rumus hasilnya ini adalah rumus awal sebelum pKa 1 plus pKa 2/2. Rumus ini hanya bisa digunakan saat apa? Saat nilai Ka 1 sama H2PO4-nya lumayan besar gitu ya, atau lumayan dekat. Nah, dari rumusan ini ya, akar Ka 1 Ka 2 kali H2PO4 per Ka 1 plus H2PO4, ini hasil mass balance ya. Kalian bisa cari aja di internet rumusan untuk zat amfiprotik ya yang di tengah-tengah akan seperti ini. Sebenarnya ini ada hubungannya sama Ka3, cuman Ka3-nya kita bisa abaikan ya karena sangat kecil gitu ya. Dapatlah konsentrasi H plus 10⁻⁻5 ya. Jadi pH-nya 4,7 ya. Jadi kayaknya yang E ini ada kok yang benar ya, jawab yang E. Mungkin sebagian besar ya kurang tepat ya. Mungkin belum tahu kalau ada efek pKa 1-nya besar, itu ternyata harus pakai rumus mass balance-nya gitu. Nah, itu yang E. Kemudian yang F,
Ini kalau 1:3 ya. Jadi tetap sama dengan yang sebelumnya. Di sini 2,499 mol. Kemudian fosfatnya sama ya, karena asam fosfat sama PO4-nya itu 1:1, jadi nggak masalah. Volumenya dianggap juga tidak berubah ya. Jadi di sini molatesnya dapat. Nah, karena dia PO4 3-, maka dia harus dihidrolisis ya. Hidrolisisnya pakai Kw per Ka3. Dan juga ketika dihitung Kw per Ka3, ini nilainya juga besar daripada 0,1922 ini. Ini juga besar. Jadi rumus ini juga tidak boleh diabaikan X-nya ya. Jadi harus pakai fungsi kuadrat deh. Dapatlah X 0,0527, nanti dapat OH min ya, OH minnya sama, dapat POH dan dapat pH ya, pH-nya 12,7. Itu untuk yang F. Oke, memang agak mengerikan ya soalnya ya. Karena di akhir-akhir ini kayak mau jawab tapi waktu waktu pengerjaannya apa ya, udah hampir 12 menit gitu ya. Itu kadang dilema, tapi coba diusahakan dulu sampai dapat ya. Kalaupun waktunya udah berlebih ya, bolehlah kalian bisa skip ya soal-soal seperti ini. Ini memang soal-soal terakhir dan panjang gitu ya. Kemudian yang G terakhir, tentukan massa natrium bikarbonat yang ditambahkan ke dalam fosfat untuk membentuk buffer pH 7. Kalau buffer pH 7 itu ada di pKa2 kan? Maka kita pakai rumusan pKa2 gitu. Oke. pH 7 itu dekat dengan pKa2. Nah, pKa2 bisa dicapai saat kapan? Saat NaHCO3 itu perbandingannya 1:1 dulu ya, A akan terbentuk NaH2PO4. Nah, karena dia pKa2 maka NaH2PO4 itu harus direaksikan lagi dengan NaHCO3 supaya jadi Na2HPO4. Nah, perbandingan buffer inilah yang akan membentuk pH 7 gitu. Nah, berarti natrium bikarbonatnya yang ditambahkan adalah A dan juga X di sini. Jadi A plus X gitu. Oke. Nah, anggap A-nya tadi kan udah ada ya, 2,499 mol. Ya udah, menggunakan Ka2, kalian bisa cari X-nya berapa di sini dan amin X-nya berapa gitu ya. Nah, kalian akan dapat nanti X-nya adalah 0,96667. Nah, dari sini X itu adalah mol dari NaHCO3 ya. Kemudian mol NaHCO3 yang awal itu adalah A. Maka mol NaHCO3 totalnya adalah A ditambah X di sini. Nah, ini juga menjebak lagi ya. Jadi soal-soal terakhir tuh lumayan rumit memang ya. Ada banyak jebakan ya. Jadi intinya kalau kalian bisa jawab ini, poinnya lumayan gede sih sebenarnya ya. Oke. Tapi kita coba lihat di sini. A-nya ada, kemudian X-nya udah dapet ya. 0,9667 dibagi 1000 ya. Ini kan baru milimol ya. Oke. Dikali MR-nya 84 ya. Dapatlah 0,291 gram. Oke, ya. Itu adalah massa NaHCO3 yang ditambahkan supaya pH-nya 7 ya. Ya, oke lah. Memang soal ini tidak ada yang menjawab ya. Sebenarnya bukan tidak ada yang menjawab, tidak ada yang menjawab yang benar gitu. Mungkin beberapa orang udah berusaha menjawab mungkin ya. Tapi kayaknya ada banyak jebakan di sini kira-kira. Oke ya, itu soal yang keberapa tadi ya? Oke, yang ketiga ya. Oke. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Untuk nomor 4 ini berkaitan sama KSP ya. Nanti akan muncul juga apa namanya? Soal-soal berkaitan sama KSP, kemudian KA, KF gitu ya. Ini berkaitan sama KSP kesetimbangannya. Nah, sebenarnya yang A ini cukup mudah, cuman ada beberapa yang terjebak aja gitu ya. Kelarutan sama KSP itu berbeda ya. Oke, kelarutan itu S-nya, KSP itu ya kalau AgC sama AgBr, S-nya kan akar KSP ya. Nah, berarti kelarutan AgCl sama AgBr siapa yang lebih besar? Yaitu yang AgCl. Berarti AgCl ini lebih besar dari AgBr nanti kelarutannya, yaitu dari akar KSP-nya. Nah, berarti akar KSP-nya sekian molar ya untuk AgCl dan sekian molar untuk AgBr.
Sehingga kalau kelipatannya di sini sekitar 23 kali ya. Jadi kelarutan AgCl itu lebih besar 23 kali lipat daripada AgBr gitu. Nah, itu cukup mudah yang A. Kemudian yang B, di sini ada Ag plus ditambahkan dengan Cl min dengan volume dan konsentrasi yang sama. Nah, kemudian tentukan sifat kelarutan NaCl, apakah dia mengendap atau tidak ya. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa cari QSP, yaitu prediksi ya. QSP itu Ag plus kali Cl min, cuman Ag plusnya sama Cl minnya ini pada saat bercampur ya. Kalau dia bercampur, itu kan mula-mula 100 mili di situ disebutnya ya. Jadi mula-mula 100 cm kubik ya 100 mili dan ditambahkan Cl min juga 100 cm kubik. Ketika mereka bercampur, maka volumenya jadi 200, ya kan? Nah, ketika udah bercampur, maka akan ada pengenceran dari konsentrasi masing-masing, yaitu dibagi dua ya, 100 per 200-nya, ini juga sama 100 per 200. Dapatlah QSP 2,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, dibandingkan dengan KSP, ternyata QSP-nya lebih besar ya. Sehingga kalau QSP-nya lebih besar, maka akan ada endapan atau larutannya lewat jenuh gitu. Oke, itu yang B. Kemudian untuk yang C, untuk persentasenya, setelah keseimbangan tercapai, ya, berapa persen total klorida dalam larutan? Oke, jadi tadi 1,3 kali 10 min 5. Wait, ini dapat dari mana tadi ya? Bentar, bentar. Dapat dari KSP ya awalnya ya. 1,3 kali 10 min 5. Oke. Itu kan kelarutan Cl ya. Kemudian dikali volumenya ini adalah mol Cl ya. Oke. Mol Cl min yang larut ya. Nah, berapa total klorida dalam larutan? Berarti ini mol Cl yang larut dibanding dengan mol keseluruhan. Oke. Mol keseluruhannya adalah anggap Ag plus ini mengendap semua ya. Berarti 10 pangkat min 3 kali 0,1. Ini adalah mol Ag plus keseluruhan. Dan kalau mol Ag plusnya itu mengendapkan semua Cl min, maka mol Cl min total itu sama kayak mol Ag plus kan. Jadi ini untuk totalnya. Sehingga berapa persen mol Cl min yang masih larut, yaitu mol Cl min 1,3 ini kali 0,2 dibagi mol Cl min total, yaitu 10,3 kali 0,1. Nah, dapatlah 2,6% ya. Oke. Jadi ternyata sangat sedikit ya Cl min yang larut karena KSP-nya memang kecil sih. Oke. Kemudian untuk yang D, setelah kesetimbangan tercapai, berapa persentase total bromida dalam larutan? Nah, ini caranya sama dengan yang sebelumnya, cuman di sini ada masalah. Masalahnya adalah secara eksperimen ternyata Ag plusnya ada 10 pangkat min 6 yang larut gitu. Oke, jadi di sini harus ada penambahan Ag plus molnya gitu ya. Nah, jadi tetap sama pakai KSP, tapi sekarang untuk AgBr ya di sini. Kemudian KSP-nya udah ada. Nah, Ag plusnya itu kan kita cari molaritasnya dulu. 10 pangkat min 6 per 0,2. Ini volume totalnya ditambah X gitu kan. Oke. X ini adalah kelarutan yang baru ya. Oke, atau efek ion senama lah. Mungkin kalian pernah dengar itu ya. Jadi Ag plusnya sudah ada. Jadi ini mol yang ada di larutan tambah X, kemudian BR-nya juga X ya. Nah, dari sini kita akan dapat nilai X-nya, yaitu kelarutan yang baru. Artinya, berapa BR min yang larut? Itu hanya 6,6 kali 10 pangkat min 8 ya. Oke, ya udah caranya sama kayak yang CL tadi. 6,6 ini baru molarnya dikali volumenya, jadilah mol ya. Mol BR min yang larut. Kemudian dibagi mol totalnya yaitu Ag plus awal ya. Mol Ag plus awal itu bisa mengendapkan keseluruhan BR bisa aja ya. Maka dari itu yang larut adalah 0,013%-nya. Itu untuk yang D ya. Kemudian untuk yang E, nah eksperimen lain di sini ada kayak titrasi gitu ya. Jadi asumsikan Ag plus ditambahkan pelan-pelan ke dalam
Oke, di sini ada Cl min sama Br min di dalam sampel gitu ya. Kemudian dititrasi oleh Ag+. Nah, kemudian perak halida manakah yang akan mengendap dahulu? Sudah pasti ya, yang Ksp-nya kecil ya kan? Nah, ini kayaknya banyak yang benar sih harusnya yang E ya. Jadi ada kok soal-soal terakhir yang masih bisa kita tebak gitu ya. Oke, karena AgBr kelarutannya lebih kecil ya, dan juga Ksp-nya lebih kecil karena dia sebanding maka AgBr mengendap lebih dahulu ya. Oke, yang E aman ya. Tinggal yang F, tentukan persen Cl Br sama Ag setelah penambahan 100 cm kubik larutan Ag+. Jadi setelah ditambahkan 100 mili ya. Oke, Ag+ ke dalam sini nanti. Berapa yang mengendap sebenarnya dan yang ditanyakan di soal adalah yang larutnya aja gitu. Nah, untuk yang F memang paling ultimate ya. Oke, intinya adalah Ag plus tadi kan 10⁻³ molar kali 100 mili ya. Itu molnya akan ditambahkan ke Br min dengan konsentrasi yang sama tadi dan juga 0,1 liter ya. Nah, yang pasti adalah karena Br minnya akan mengendap ya kan. Nah, Cl minnya masih larut kan. Oke. Jadi kalau dia mengendap duluan, maka Cl-nya akan masih larut nantinya. Nah, ketika BR-nya ngendap, maka Cl-nya akan jauh lebih banyak. Maka kita hitung dulu yang mengendap dulu ya, yaitu yang oh sorry, kita ngelihat dulu yang Cl min-nya dulu ya, yang larut berapa gitu ya. Oke, dan kebalik. Nah, tadi untuk Cl min yaitu sama kayak Ag plus ya. Sebenarnya 10 pangkat min 4 mol ya, molnya itu yang larut ya. Kemudian eh, kita cari konsentrasinya 5 kali 10 pangkat min 4 di sini. Kemudian Cl min-nya ada. Nah, kita akan cari Ag plus-nya di sini ya. Atau kebalik ya. Bentar. Wait. Cl min-nya sudah ada. Oke, Cl min-nya sudah ada. Kita cari Ag plus-nya kebalik ya. Nah, Ag plus-nya dapat 3,6 kali 10 pangkat min 7. Itu dari Ksp AgCl. Nah, kita akan dapat persentase dari Ag plus yang larut ya. Jadi Ag plus itu kan akan mengendap dengan Br ya. Jadi yang larut tuh berapa persennya? Kita lihat dari Cl min yang masih ada dalam larutan. Jadi Cl min-nya bisa didapat dari awal, kemudian masukkan ke Ksp pertama, dapatlah Ag plus yang larut. Nah, dari Ag plus yang larut ini masukin ke sini ya. Kemudian dapatlah Br min yang larut, yaitu 9,2 seperempat min 7 lewat Ksp AgBr. Akan didapat 0,184% Br yang masih larut. Nah, ketika dilihat selisihnya, itu kan berarti ada sebagian Cl yang udah mengendap, yaitu 0,112% ya, dari selisih keduanya nih. Oke. Dari Cl yang mengendap ini, maka yang larut sudah pasti kebalikannya ya, yaitu 99,9%. Itu. Nah, memang untuk yang F ini perlu dijabarkan lebih detail ya. Kalau kalian ingin lebih paham sebenarnya, siapa ya duluan yang akan larut, siapa yang akan mengendap, itu harus digambarkan dulu sebenarnya. Cuman karena memang ini soal F, soal terakhir, dan kalau kalian masih belum kebayang, ya memang boleh di skip ya, karena ini soal yang lumayan susah untuk sebutnya itu dipikirkan dulu dari awal ya, atau brainstorm lah intinya. Oke lah, itu yang F. Nanti kalian bisa otak-atik lagi lah, gimana cara dapat nilai-nilai ini ya. Oke, udah itu soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Oke, aman lah. Ini kayaknya kita kebahas semua kok harusnya ya. Oke. Oke, untuk soal nomor 5 ini berkaitan sama potensial sel ya. Oke, atau elektrokimia. Untuk elektrokimia di sini dihubungkan sama delta G sama ini ada diagram Latimer juga ya. Oke, diagram Latimer itu untuk ketika elektronnya ada di salah satu sisi aja gitu. Oke. Untuk yang A, ini cukup mudah ya sebenarnya ya. Delta GF Ag plus dapat dari mana? Dapat dari S-selnya ya. Oke.
Nah, ini sebenarnya saya ambil dari soal luar negeri ya. Jadi di sini sudah ada solusinya, cuman saya coba terangkan ya. Jadi delta GF dari AG plus itu dapat dari rumus dari apa namanya? Reaksi ya AG plus ditambah elektron ya. Nah, ini adalah yang pertama 0,8 volt. Nah, kemudian delta G-nya adalah ya udah yang ini. AG plusnya kan yang kita cari kan. Nah, untuk AG solid ini delta G-nya kan nol gitu kan. Karena dia udah dalam keadaan standar kan. Oke. Sedangkan elektron dianggapnya nol juga. Jadi anggap SL-nya ini adalah melambangkan delta G-nya. Ya udah, delta G kan sebenarnya minus NFE ya. Nilai N-nya dianggap satu, maka dari itu kita akan dapat delta G-nya 77,15 kilojoule per mol ya. Dianggap F-nya 96500 kan. Oke. Oke, ini udah kilojoule, itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, idenya adalah hitung KF dari AgNH3. Oke. Dapat dari mana? Ya udah, kita tuliskan dulu reaksinya. Reaksi dari KF yaitu pembentukan AgNH3 dua kali dari Ag plus sama NH3 dua kali ya. Nah, ini kan delta G-nya kanan kurangi kiri ya. Itu udah ada di soal gitu ya. Jadi delta GF-nya ini ada, delta GF-nya ada, kemudian delta GF dari Ag plus itu dari soal sebelumnya. Sehingga kita akan dapat delta G totalnya dulu gitu ya, kanan kurangi kiri ya. Oke. Jadi dapatlah minus 41,27 kilojoule, itu kanan kurangi kiri. Lalu pakai delta G ya, min RT ln K kan. Nah, dari sinilah dapat ln K-nya 16,65, K-nya atau KF-nya dapat 1,7 kali 10 pangkat 7 gitu. Oke, itu yang B. Kemudian yang C, hitung KSP dari AGBR. Nah, KSP dari AGBR ini ada di sini ya harusnya ya. Bentar, KSP AGBR dapat dari mana nih kira-kira? 0,0713 sama 0,7996 ya. Oke. Jadi persamaan satu sama persamaan 2 yang SL-nya ini bisa dimodifikasi sehingga dapat persamaan ini ya. Oke. Jadi AGBR menjadi AG plus sama BR min, maka itu penjumlahan dari N0 ya. Yang AGBR menjadi AG, kemudian yang 0,8 itu dibalik ya. Jadi N0 yang AG plus jadi AG ini dibalik ya, oke. Jadi akan dapat voltasenya minus 0,7283 volt untuk AGBR. Yang pasti adalah dia tidak spontan kan, jadi harusnya minus sih, udah bener ya. Kemudian pakai rumus yang sama, delta G min RT ln K, ya. Dapatlah ln K-nya minus 28 ya. Wait, ini harusnya minus ya. Iya, tetap minus ya, karena K-nya kecil nanti. Kemudian nilai K-nya akan lah sangat kecil ya, KSP, yaitu pangkat min 28,17 tadi harusnya ya. Kelas akan sekitar segini nanti. Oke. Nah, ini harusnya nggak pas ya, ini harus pakai yang sama sih angkanya ya. Oke. Udah untuk yang C kayak gitu, masih aman. Nah, untuk yang D, ini banyak yang tidak pas ya jawabnya ya. Tentukan keluaran GBR dalam amonia, yaitu saat 0,1 molar. Oke. Nah, ini memang harus pakai MRS ya. Oke. Jadi mula-mula siapa nih? NH3-nya ya. Untuk AGBR kan padat ya, nggak masuk dalam kesetimbangan. NH3-nya mula-mula 0,1, kemudian dikurangi. Ya, koefisiennya 2, 2S. Di akhir 0,1 min 2S. Untuk yang lain ini S dan S gitu ya. Oke. Kemudian untuk reaksi pelarutan AGBR terhadap NH3 itu penggabungan KSP sama KF. Oke, sehingga yang KSP nilai sebelumnya digabungkan dengan KF yang sebelumnya juga, gitu ya. Akan dapat nilai K yang baru di sini, dan K yang baru itu digunakan untuk mencari nilai S ya, kanan bagi kiri, gitu. Oke. Kemudian akan dapat nilai S, yaitu 2,9 kali 10 pangkat min 4 molar, ya. Nah, ini adalah kelarutan AGBR
dalam NH3 0,1 molar ya. Oke, jadinya itu yang akan dicari di D ya. Oke, berapa kelautan AGBR? Harusnya sih lebih tinggi dari seharusnya kan? Jadi AGBR tuh tadi kalau dari sini ya 1,710 pangkat min 10 itu 10 pangkat min 5 lah kira-kira. Nah sekarang kalau ditambah NH3 itu jauh lebih tinggi kelarutannya ya. Jadi masuk akal lah gitu. Oke. Jadi untuk KSP sama KF kalau ada AGBR dilarutin dalam NH3 menjadi senyawa kompleks jangan lupa nilai K-nya ditotalkan aja yaitu dikalikan ya KSP kali KF. Kemudian MRS-nya ini sudah ada NH3 dan gunakan nilai K yang baru untuk mencari S-nya gitu. Atau mencari X ya, kira-kira gitu lah. Oke, itu yang D. Nah, memang yang terakhir ini agak-agak mikir ya, yang E ya. Hitung SL reaksi dalam keadaan H2 dan H3O plus standar ya. Standarnya adalah 1 ATM sama 1 molar. Jadi dianggap satu, jadi nggak masalah ya untuk H2 sama H3O plusnya. Nah, di sini ternyata S-selnya 1,721. Kita akan mencari N0 selnya ya untuk reaksi di atas. Ya, udah kita tuliskan persamaan nurse ya. Di sini, oke. Ini harusnya minus ya, cuman di sini kayaknya dibalik ya. Oke lah. Kalau pakai del, oke. Ini langsung delta E0 ya. Oke. Kan rumus awalnya kan yaitu dia pakai delta ya. Oke lah. Kalau pakai E aja sebenarnya nggak masalah ya. E sama dengan N0 min RT per NF ln Q kan. Nah, karena ini dibalik ya, kita cari N0-nya ya. Jadi N0-nya sama dengan E biasa aja plus RT per NF ln Q-nya. Oke. Nah, Q di sini dianggap H3O plusnya 1, P-nya 1, jadi nggak ngaruh. Jadi tinggal BR min-nya kita masukkan dari nilai yang tadi gitu kan. Ntar, BR min-nya ada nggak ya di sini ya? Hmm, bentar. Oh ya, di sini yang diketahui adalah Ag plusnya 0,06 molar, maka BR-nya dapat dari KSP-nya kan. Oke, jadi di sini 0,06 molar, kemudian ini KSP, kita akan dapat BR min yang larut ketika ada 0,06 molar Ag plus gitu. Jadi BR-nya akan semakin sedikit di sini. Nah, BR min inilah yang akan dideteksi menggunakan voltase. Tadi bisa masukin ke persamaan nurse ya. Ya ini satu, ini 8,15 min 12. Dapatlah delta E0-nya 1,065 volt gitu ya. Jadi delta E yang biasa ini adalah delta E total sebenarnya. Jadi yang kita cari adalah yang delta E 0-nya. Oke. Itu adalah reaksi atau voltase dari reaksi tersebut ya. Itu untuk yang E. Untuk yang F, nah ini lewat diagram Latimer ya. Untuk Latimer sendiri sebenarnya cukup mudah dilihat. Intinya adalah dia penjumlahan delta G aja. Oke. Ini adalah SL yang kita cari ya. Sedangkan keseluruhan dari BRO3 min ke BR min itu dianggap delta G total ya. Jadi ini dianggap sebagai delta G total. Oke. Yaitu delta G rumusnya adalah minus NFE ya. N ini adalah elektron yang terlibat. Dari perubahan biloxnya, bero 3 min ini kan plus 5 menjadi minus 1. Jadi perubahannya 6, maka di sini ada 6 elektron yang terlibat ya. Jadi min NFE untuk delta G total sama dengan min NFE untuk yang di sini ya. Untuk yang pertama, ini minus NFE untuk yang kedua, ini minus NFE untuk reaksi yang ketiga. Nah, yang ditanyakan kan berapa SL pada reaksi yang ketiga itu. Oke. Dan masing-masing itu punya elektron yang terlibat beda ya. Di sini 4, di sini satu, di sini satu. Nanti F-nya bisa dicoret, minusnya bisa dicoret. Dapatlah S-cell yang ada di akhir yaitu 1,098 volt ya. Oke. Jadi kalau ada diagram Latimer kayak gini, kita akan gunakan delta G untuk menjumlahkan eh,
energinya ya. Jadi bukan SL-nya yang dijumlah, tapi delta G-nya. Karena ada faktor jumlah elektron yang terlibat. Itu yang F ya. Oke. Udah itu untuk yang G. Untuk yang G, tentukan konsentrasi Br2 dalam larutan menggunakan nilai K pada reaksi Br2 liquid menjadi Br2 aqueous ya. Nah, reaksi ini ya, Br2 liquid jadi aqueous, itu kita cari itu dulu delta G-nya ya. Nah, delta G-nya berasal dari reaksi Br2 liquid menjadi Br min. Nah, ini ada di mana Br2 liquid menjadi Br min, ada di sini ya. Oke. Jadi reaksi ini adalah Br2 liquid menjadi Br min kan. Makanya yang E itu suruh ngitung SL-nya gitu ya. Jadi SL atau delta G yang Br2 ini didapat dari sini ya. Nah, dari 1,065 volt nih. Oke. Itu cari delta G-nya min NFE ya. Di sini kalau 2 Br berarti ada 2 elektron ya. Ini juga 2 elektron nanti. Oke, minus NFE 2F kali 1,065 dapat dari jawaban yang E. Kemudian ditotal dengan Br2 aqueous menjadi Br min aqueous. Itu ada di latimer tadi ya, yang di sini nih. Oke, ini voltasenya dapat. Nah, carilah delta G-nya. Ya. Kemudian salah satunya ada yang dibalik, yaitu yang dibalik adalah yang delta G2 ya. Oke. Jadi delta G1 dikurangi delta G2. Anggap ini 1, ini 2 ya. Oke. Jadi Br min yang kedua ini dibalik, ya udah Br2 aqueousnya kan di kanan kan. Oke, jadi sesuai lah. Nanti tinggal dibalik aja. Dapatlah sekian joule nanti ketika dihitung, dan ketika dihitung nilai K-nya adalah 0,077, di mana ini adalah konsentrasi dari Br2 yang aqueous ya. Oke, jadi nilai K kan bergantung pada kanan bagi kiri ya. Sedangkan yang sebelah kanan cuma ada Br2 aqueous. Ya udah, nilai K-nya sesuai dengan bromnya yang larut dalam air, yaitu 0,077 molar. Oke. Ya, oke. Kira-kira itu sama EFG ya. Lumayan menantang ya soalnya ya. Cuman memang di sini untuk EFG kalau saya lihat ya, berapa orang nih yang ngisi ya? Oke, yang terakhir tidak ada yang mengisi ya. Karena mungkin terlalu rumit ya, atau masih belum dapat idenya. Ternyata idenya adalah hasil E sama hasil F itu digabungkan untuk mencari yang G gitu. Oke. Nanti di OSP juga mungkin ada ya ide-ide kayak gitu ya. Jadi hasil-hasil kalian sebelumnya itu tiba-tiba dipakai aja pada soal selanjutnya. Karena apa? Karena di apa namanya, di soal itu pasti nggak dikasih tahu datanya ya. Berarti kalian harus cari sendiri gitu. Itu yang memang membuat soal-soal terakhir ini susah ya. Jadi digabung-gabungin apa yang udah kita dapat sebelumnya gitu. Oke, makanya nomor G ini nggak ada yang jawabannya benar ya, nol ya, 0% ya, aneh banget nih. Karena memang agak sedikit rumit ya mengotak-atik soalnya gitu. Oke, udah selesai ya. Nah, tinggal sisanya ini bagian organik ya. Oke. Oke, waktu kita tinggal 20 menit ya. Kayaknya cukup lah ya harusnya. Oke. Nanti kalian bisa apa ya, lihat lagi rekamannya kalau kelewat atau apa, kalau masih belum paham. Ya, yang pasti adalah saya coba berusaha untuk membahas semuanya ya, supaya kalian ngerti di OSP itu bisa nggak ya kejawab semuanya. Ternyata ada soal-soal yang memang eh, sebenarnya dia nggak susah, tapi karena waktunya terbatas saja. Jadi kita idenya kayak belum dapat pada akhirnya gitu. Maka dari itu memang di hari H harus fresh ya. Jadi semangat terus lah. Oke, ini untuk yang organik. Oke, jadi prediksi saya sih bisa aja glukosa yang keluar ya. Tapi banyak ya sebenarnya untuk makromolekul yang bisa keluar di OSP. Sebelumnya tuh protein atau asam amino udah pernah keluar, kemudian gula kayaknya udah pernah keluar ya, OH-OH gitu ya. Kemudian cari kiralnya kalau nggak salah waktu itu. Kemudian asam lemak nih kayaknya belum pernah muncul ya. Kalau DNA kan pernah muncul di 2 atau 3 tahun yang lalu ya.
Jadi untuk makromolekul itu salah satunya akan muncul lagi sekarang. Nah, ini yang saya ujikan yang apa namanya makromolekul glukosa ya, yaitu maltosa. Nah, tentukan C nomor berapa yang membentuk struktur maltosa yang disebut alfa maltosa. Nah, alfa betanya itu ada di ujung ya, di sini ya. Sedangkan yang di ujung sini udah terikat nanti, jadi ikatan 1 menjadi 4 gitu. Jadi alfa yang asli ya, alfa maltosa sama beta maltosa itu dilihat dari OH yang di ujung sini ya. Kalau semisal OH-nya ke bawah, oke, kemudian yang di sini ke atas ya. Ini kan posisi C1 sama C5-nya tuh 2 3 4 5 ya. Ini posisinya adalah trans ya. Posisinya C1 sama C5 trans, maka dia posisi alfa. Kalau posisinya nanti OH-nya di atas, ya, ini kan posisi C1 sama C5 ini posisinya mirip cis, maka dia berbentuk beta, gitu ya. Jadi alfa betanya itu ada di C paling ujung, yang OH-nya ini bisa bisa dipindah ke atas atau ke bawah. Masalahnya adalah OH, oksigen di sini agak sulit ya dipindah ke atasnya ya, karena dia udah berikatan gitu. Dan juga dia makromolekul ya, tidak semudah itu untuk berotasi sebenarnya. Jadi untuk yang A itu yang benar adalah yang CF ya. Ini paling ujung alfa betanya. Kemudian untuk yang nomor 4 alfa 14-nya ya berarti sudah pasti ini yang satunya ya CC. Yang empatnya adalah yang CD ya. Oke. Jadi ikatan karbon 1 sama karbon 4 dari molekul yang lain ya. Makanya disebutnya alfa 14 gitu. Oke. Kemudian ketika dihidrolisis lebih lanjut, maltosa akan memutuskan ikatan CO pada karbon yang CD ya. Oke. Jadi di sini ada oksigen, di sini juga ada oksigen ya. Oke. Anggap ini C1 sama C4. Nah, ini namanya alfa 14 itu ya. Oke. Nah, kemudian yang dihidrolisis itu yang mana gitu ya. Kemudian CO yang akan lepas yang mana? Oke. Jadi yang akan jadi aldehid asal mulanya, bentar. Kalau dilihat dari reaksi awal ya, ini kan OH misal ya, ini suatu glukosanya, ini juga glukosa ya awalnya. Sebenarnya masing-masing kan punya OH gitu ya. Oke. Kemudian yang akan menyerang itu siapa? Sudah pasti yang menyerang adalah yang ini. Oke, yang oksigen di sini akan menyerang ke sini. Kemudian OH-nya akan lepas ketika ada H+ plus nanti ya. Jadi intinya adalah eh di sini akan terjadi ikatan O gitu ya. Jadi yang akan menyerang adalah O yang di bawah sini. Kenapa dia nyerang? Karena dia mempertahankan posisi alfanya. Oke. Kalau yang diserang dari samping dari sini, maka alfa sama betanya akan berubah gitu. Oke. Maka dari itu kalau di balik itu akan sama. Artinya apa? Oksigen pada posisi alfa yaitu yang CC di sini ya, oksigen di sini ini milik CC sebenarnya. Dan itu dipertahankan dan berarti yang diputus adalah yang ikatan di sini ya. Ikatan yang CD-nya gitu. Oke. Ini ikatan ini tidak bisa tidak di apa ya? Tidak akan terputus karena dia mempertahankan posisi alfa. Selain itu dia asalnya dari aldehid kan sebenarnya ya. Jadi aldehid itu ya mempertahankan posisi oksigennya sebenarnya lebih kuat gitu ikatannya. Oke. Udah, itu untuk yang C, yang ikatan yang diputus adalah posisi yang CD ya, sebelah kanan ya. Oke. Kemudian untuk yang D, jumlah atom C chiral yang memiliki konfigurasi R adalah, nah ini saya nggak tahu nih, cuman satu orang yang benar ya. Itu adalah 8 ya. Dari mana 8-nya? Oke. Mungkin kalian nanti bisa cek lagi ya, kalaupun ada kesalahan nanti saya bisa revisi sebenarnya sih. Tapi kita coba lihat di mana aja yang chiral R-nya ya. Nah, posisi alfa itu posisi R ya harusnya ya. Jadi di sini ada satu. Ntar, saya tandai pakai warna apa ya? Warna biru deh. Ini nomor satu ya. Kemudian ini nomor dua R juga. Oke, sebelah kanan ya.
Nah, ini S nih, kiri soalnya. Atau di atas ya. Ini R, ini S, yang ini R kan? Karena di glukosa itu kanan, kiri, kanan, kanan ya. Ini kan R, eh, S, R, R gitu ya. Jadi S-nya cuma satu. Ya, di sini alfanya dianggap R, kemudian R, 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 jadi ada tiga. Dan satu lagi dari sini, ini juga R kan, jadi ada empat. Jadi dalam satu glukosa itu ada 4 R ya. Dengan tambahan di ujung ini juga dianggap R gitu ya. Ini juga sama, satu, dua, tiga, empat. Jadi ada 4 R juga. Sini ada 4 R, di sini ada 4 R. Dan S-nya ada dua ya, di sini sama di sini ya. Ini S. Jadi ada dua S ya. Jadi nanti atom kiral yang memiliki konfigurasi R itu ada 8 ya. Sebenarnya memang harus dicari satu-satu ya, apakah dia R atau S ya. Cuman banyak aja ya. Tapi untuk glukosa ingat ya RS RR-nya itu kanan kiri kanan kanan ya. Jadi R-nya 3, S-nya satu. Cuman kalau dia udah jadi siklik itu nambah satu daerah kiralnya gitu. Oke. Kemudian untuk yang E overlap orbital yang ikatan pi ya pada glukosa yaitu ikatan CO rangkap 2 ya. Oke. Orbital ikatan pi itu terbuat dari P sama P ya, udah pasti ya. Jadi elektron yang masih kosong itu elektron dari orbital P kan, sehingga dia bisa membentuk ikatan pi, yaitu bisa PX sama PX. Oke, ini bisa jadi pi atau PY sama PY ya. Oke, jadi itu overlap untuk ikatan pi. Kalau ikatan sigma, yaitu bisa dari hibridisasinya atau bisa dari PZ ketemu PZ ya. Itu ikatan sigma nanti. Oke, kira-kira gitu. Itu yang E. Jadi untuk overlap ikatan pi itu P dan P ya. Oke. Kecuali dia bisa aja P sama D ya. Nanti kalau semisal fosfor gitu ya. Fosfor kemudian elektronnya udah lengkap semua, dia butuh orbital D untuk membentuk ikatan pi. Bisa jadi ya. Untuk yang E itu P sama P. Yang F, nah ini sebenarnya reaksi yang perlu kalian baca ya di organik, khususnya di makromolekul ya. Di glukosa, nah penambahan asam nitrat ini akan mengoksidasi siapanya? Mengoksidasi ujung CHO sama ujung CHO ya. Jadi asam nitrat itu mengoksidasi atas sama bawahnya gitu ya. Nah, kalau atasnya jadi COH, oke, bawahnya juga jadi COH. Nah, nama zatnya adalah asam aldarat ya. Oke. Jadi kalau kalian baca di buku nanti ya. Jadi intinya adalah aldehid, glukosa itu di atas aldehid, di bawah alkohol ya. Kalau dia direaksikan dengan Br2 H2O, oke, ini oksidasi yang gampang yaitu oksidasi yang COH aja di atas ya. Sedangkan kalau dengan asam nitrat itu yang dioksidasi ujung-ujungnya ya dua-duanya. Ujungnya jadi COH, yang bawah jadi COH. Nah, kalau yang paling kiri ini disebutnya glukosa, kalau dengan Br2 ya, COH-nya di atas saja itu namanya asam aldonat ya. Kalau COH-nya ada dua, namanya asam aldarat ya. Nah, itu yang saya ingat dulu waktu baca buku organik bagian glukosa ya. Aldonat sama aldarat. Kan mudah diingat sebenarnya. Satunya donat, satunya darat gitu ya. Jadi kalau diganti sama glukosa, jadi asam glukonat sama asam glukarat gitu. Maka dari itu di sini karena direaksi dengan asam nitrat, maka ujung-ujungnya jadi COH COH jadilah asam aldarat yaitu asam glukarat. Nanti jawabannya itu ya. Oke, ini reaksi khusus memang untuk glukosa, jadi mohon bisa dibaca-baca lagi untuk makromolekul ya. Biasanya miss di situ sih. Kemudian untuk yang G ini kayaknya saya lupa nulisin lengkapnya ya di jawaban ya. Jadi jawabannya yang benar adalah HCN, H2PD sama H2OH plus ya. Sedangkan yang kalian dapat itu HCN sama H2OH plusnya aja. H2PD-nya kayaknya belum saya tulis ya. Jadi ya saya anggap bonus lah untuk soal itu ya. Tapi yang pasti gini, glukosa didapat dari C5 dengan reagen apa gitu ya. Oke. Jadi untuk memperpanjang karbon,
Ya, ini kan karbon 5 supaya karbonnya 6, gimana caranya? Ya udah ditambah satu karbon baru, yaitu lewat HCN ya. Nanti kalau HCN ditambahkan, maka di sini jadi OH sama CN kan. Nah, kemudian ini direduksi dulu. Oke, yang akan mengalami reduksi adalah CN-nya karena dia rangkap 3 kan. Jadilah CN di sini ya bisa rangkap 2 dan bisa jadi tunggal nanti ya. Oke. Intinya ketika dihidrolisis ya, maka si CN ini akan jadi aldehid gitu ya. Oke. Nah, jadilah di sini aldehid yang baru gitu. Sedangkan OH-nya ini bisa di kiri, bisa di kanan ya. Nah, jadi CN yang ujung jadilah aldehid yang baru sehingga sekarang karbonnya udah 6 gitu. Nah, ini kalian bisa baca di bab glukosa, cara memperpanjang rantainya itu pakai HCN ya. Jadi kita bisa bikin glukosa kok dari rantai yang lebih pendek gitu. Dan ada juga nanti kebalikannya gimana cara memutus aldehid di atas yaitu dengan dekarboksilasi biasanya ya. Oke, ini adalah cara memperpanjang rantai dari glukosa ya. Oke. Jadi harusnya jawabannya HCN, H2 sama H2O H plus sih. Oke. Udah itu untuk yang terakhir. Nah, di sini yang benar adalah CO3 dulu ya. Jadi harus dioksidasi dulu OH-nya. Kemudian habis itu direduksi. Jadi yang direduksi adalah COH ini dan keton yang ada di sini. Jadilah OH-OH di sini ya. Nah, ketika udah jadi OH-OH jadi tambahlah Me2So4 supaya jadi Me sama Me di situ. Oke. Jadi jawabannya yang di sini nanti ya. Oke. Jadi kalau kombinasi yang lain kayaknya ada yang kebalik gitu. Oke, jadi untuk reaksi yang bawah dioksidasi dulu, kemudian keduanya direduksi, kemudian ditambahkan metil ya di luar. Oke. Udah itu ya. Ini lumayan cepat ya waktunya ya berlalu ya. Jadi saya coba kasih lihat untuk soal-soal terakhir. Eh jawabannya apa aja? Oke, sebenarnya tinggal 3 soal lagi sih, agak banyak ya. Oke, sisanya kalian bisa lihat lagi lah nanti di soal ya. Intinya adalah soal nomor berapa nih? 7 ya. Jawabannya ini ya. Yang A-nya adalah amina, betul. Yang B-nya adalah amida ya. Oke. Untuk yang C, untuk DMP itu akan mereduksi di daerah sininya nanti ya. Oke. Kenapa bisa tahu C-nya akan seperti ini? Karena di konstanta kopling 8,8 Hz ini adalah ciri khas dari cis ya. Kalau trans itu sekitar 10 ke atas ya. Oke. Sedangkan di sini tidak ada ortometapara ya, karena dia nggak ada cabang yang lain, jadi nggak mungkin eh, konstanta koplingnya untuk ortometapara. Jadi 8,8 Hz itu untuk cis ya. Jadi yang B jawabannya yang cis nanti. Untuk CD sama E dan F itu lihat dari struktur C-nya aja ya. Di dalam struktur C nanti terdapat 8 lingkungan hidrogen, kemudian terdapat 10 lingkungan karbon, kemudian pada 3000 cm min 1, itu kan ekspektasi kita OH ya. Nah, masalahnya di sini nggak ada OH nih, dan juga untuk IR-nya itu tidak lebar di sini ya. Oke. Jadi ekspektasinya adalah ikatan hidrogen dari NH. Oke. Dan sudah ada ikatan CH juga ya. Jadi ikatan CH ini juga tinggi ya. Oke. Jadi jawabannya adalah di sekitar 3000-an itu NH sama CH sudah pasti ya. Kemudian terakhir adalah spektrum 77 sama 105 untuk fragmennya. Itu kalau dilihat dari selisih masanya, ini ada fragmen masanya 28 ya. Nah, fragmen dari MS itu perpecahan dari eh apa namanya? Zat yang C ya. Nah, kalau nomornya 28 tadi ada beberapa pilihannya. Kalau masuk akal adalah dari CO ya. Jadi di sini ada 2 CO yang mungkin akan membentuk nomor massa 28 gitu kira-kira. Nah, ini yang paling masuk akal adalah CO plus ya. Oke. Bisa rangkap 3 sih harusnya sini. Oke. Yaudah, itu untuk fragmentasinya ya yang F ya. Jadi nomor 28 itu kan
sebenarnya 12 tambah 16 ya, 28 ya, itu dari CO. Untuk kombinasi yang lain kayaknya nggak cocok untuk struktur yang C ya. Jadi lihat aja yang C gitu. Oke. Nah, untuk yang ini mungkin saya kasih aja ya jawabannya di sini, tinggal kalian baca aja. Oke. Jadi intinya adalah untuk soal ini eh itu titik bekunya pada suhu minus 20 Celcius, yaitu yang di daerah sini ya. Nah, daerah sini adalah di bulan Januari gitu ya. Nah, di bulan Januari ini ternyata yang dipakai itu yang 10, bentar. Minus 20, minus 1,86. Oh ya, di sini dapatlah M-nya ya, molalitasnya ya. Oke. Jadi yang A ini eh bentar. Cari molalitasnya, kemudian cari massa gliserol dari molalitas ya. Oke. Ini udah dapat. Nanti akan sekitar 50% atau 49,94 sekian persen lah ya. Oke, kalian bisa hitung lagi. Untuk yang B, ya dari konsentrasi itu didapat tekanan osmosis yaitu PVNRT ya, atau P sama dengan MRT, sekian ATM, udah dapat. Kemudian berapa fraksi gliserol dalam masa basah pada bulan Januari, yaitu yang basah ya, yaitu yang wet di sini yang warna hitam ya. Oke. Ini akan sekitar 2.500 mikromol per gram ya. Kita akan pakai itu ya, 2.500 mikromol per gram. Nah, ini dijadikan molalitas, kemudian ya fraksi masanya akan dapat 0,187% nanti gitu. Oke, itu pakai yang 2.500. Untuk yang D, berapa titik bekunya? Ya udah, 2,5 tadi ya. 2,5 ini adalah dari sini ya. Molalitas yang dapat dari bulan Januari tadi itu dikali 1,86 ya. Dapatlah minus 4,7 Celcius. Udah gitu. Nah, untuk yang ini tambahan saja ya. Jadi kalau semisal ditambahin HCl, maka titik bekunya dua kali lipat dari jawaban D. Ya, ini 4,7, maka dia turun dua kali lipat. Kemudian di sini ada Kf, carilah massa dari NaCl. Jangan lupa dikali faktor Van Hoff-nya ya. Ini adalah molalitasnya nanti. Oke. Molalitas di sini dari mol dari NaCl sama mol dari gliserolnya ya. Oke. Oke, itu akan dapat massanya 74,7 gram ya. Itu untuk membuat titik bekunya dua kali lipat lebih rendah. Oke. Nah, untuk yang G, untuk yang nomor 9 ya, ini cukup mudah. Kalian bisa gunakan rumus ini nanti. Oke, ini nggak akan cukup waktunya sebenarnya sih. Oke, kemudian sebenarnya yang bisa dilihat di awal adalah KM-nya ya. Tinggal dilihat di sini, kalau di sini 10, V-nya 1,2, kita akan dapat nilai KM-nya gitu ya. Oke. Kemudian untuk KM sendiri, itu definisinya nanti adalah K2 plus K-1 per K1, sehingga nanti bisa dihitung ya K totalnya. Jadi untuk KM nanti kalian bisa hitung, kemudian Vmax, Vmax ini diambil dari K2 sebenarnya. Jadi kalau dianggap substratnya sangat kecil ya, karena di sini milimol, jadi nilai K totalnya adalah K2 per KM-nya ya, di mana nanti KM-nya adalah dari K2 plus K-1 per K1. Nah, ini kalau kalian hitung itu sekitar 967 atau sekitar 1000-an lah. Itu adalah nilai K pada laju total. Kemudian sebenarnya yang D ini saya mau bikin soal tentang kristal ya. Cuman tiba-tiba saya ngeblank waktu itu. Terus tiba-tiba protein termasuk polimer apa? Sebenarnya saya mau nyari apa bikin soal tentang massa jenis kristal protein sih, tapi ya udahlah. eh Jadinya soalnya jadi lebih mudah ya. Oke. Untuk protein termasuk kondensasi ya, karena dia dapat melepas H2O ya dari penggabungan dua proteinnya gitu, dari dua asam aminonya maksudnya. Nah, untuk yang terakhir ini paling ultimate ya. Jadi kalau semisal dua asam amino itu membentuk satu ikatan peptida, oke, dan satu molekul air,
Nah, di sini kita asumsikan MR rata-ratanya tiap asam amino ya, itu 110 ya. Maka dari itu, kalau MR-nya 20.102, nah berapa ikatan peptida yang ada di sini? Tuh. Jadi ini MR-nya 20.102. Nah, berapa ikatan peptidanya nih? Nah, yang pasti adalah total semua asam amino itu kan 110 kali N kan? Oke. Ini total MR semua asam amino. Kemudian, untuk mendapatkan hasil 20.000 sekian, itu dikurangi jumlah H2O yang terbentuk. Yaitu dikurangi 18, oke, ini MR-nya ya, kali N-1. Jadi kalau N-nya 100, maka H2O-nya dilepas 99, karena satu ikatan itu melepas satu H2O ya. Nah, ini akan sama dengan totalnya 20.102. Nah, dari situlah dapat N itu 218 pasang asam amino ya. Nah, berarti dari 218 ini berapa ikatan peptidanya, yaitu udah pasti dikurangi satu ya. Karena dua asam amino akan membentuk satu peptida. Jadi totalnya harusnya 217 ikatan ya. Oke. Nah, itu kira-kira untuk yang terakhir. Ya, jadi udah selesai guys. Jadi ya, kalau nanti ada pertanyaan atau apapun, sebenarnya ya kalian bisa lihat lagi penjelasan saya yang tadi. Kalau kalian masih bingung atau apa namanya, coba kalian pelajari dulu. Kemudian eh kalau itu masih apa ya, masih masuk akal, jadi kalian bisa coba sendiri lah. Jadi kalau nanti nanya ke saya, sebenarnya eh bisa aja ya, tanya aja di paper plan sebenarnya ya. Oke. Jadi kalau kalian butuh sesuatu boleh aja hubungi paper plan aja. Jadi mungkin dari saya cukup segitu ya. Eh Apalagi ya? Ini saya coba perlihatkan keseluruhan ya. Oke. Ini soalan pertama, kedua, tiga ya, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke. Udah cukup ya. Jadi sisanya adalah tinggal kalian berjuang nanti ya. Jadi kalau dilihat dari balik lagi ya dari nilainya itu ternyata sangat-sangat rendah ya untuk soal-soal terakhir ya. Jadi itu emang udah diekspektasi kalau soal-soal terakhir tuh biasanya udah keburu gitu ya, waktunya tinggal dikit. Jadi cuman berapa persen nih yang benar di soal-soal terakhir ya. Mungkin sebagian besar siswa itu bertahan sampai setengahnya ya. Jadi kalau diasumsikan 9 soal ya, itu kan lumayan banyak sebenarnya. Jadi memang untuk OSP itu menurut saya ya, itu soal durability ya. Soal kekuatan kalian bertahan sampai soal terakhir gitu. Dan juga soal waktu juga. Jadi mohon istirahat. Jadikan ini pembelajaran untuk review ya, untuk seluruh soal. Semoga bermanfaat untuk kalian ya, untuk pertemuan kali ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Selamat menghadapi ujian mungkin 2 atau 3 hari lagi ya. Saya lupa deh. Oke. Terima kasih untuk kalian yang udah hadir ya. Itu aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye bye semuanya. Oke. Semangat, selamat berjuang. Oke. Boleh meninggalkan tempat ya. Oke, silakan. Oke, sama-sama.